ta'aruf itu secara statistik itu, ini pun kalau ta'aruf ya, ta'aruf aja dari 10 pasangan yang ta'aruf itu yang sampai nikah tuh sebetulnya cuma 2. Berarti ta'arufnya gagal ya? Bukan. Ta'aruf yang berhasil itu bukan yang sampai nikah, tapi yang membuat yang terlibat di dalamnya tambah dekat sama Allah. Yang pengen minta jodoh nyebut nama itu boleh, tapi bukan karena dia ganteng dan lain-lainnya, tapi karena ya Allah, menurut sepemahaman hamba, jika dengan bersamanya menurutmu membuat hamba tambah dekat denganmu, ya Allah mudahkan. Gini, patokan baik atau tidak, patokannya satu ya, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak. Jadi ta'aruf itu secara statistik itu, ini pun kalau ta'aruf ya, ta'aruf aja dari 10 pasangan yang ta'aruf itu yang sampai nikah tuh sebetulnya cuma 2. Berarti ta'arufnya gagal ya? Bukan. Ta'aruf yang berhasil itu bukan yang sampai nikah, tapi yang membuat yang terlibat di dalamnya tambah dekat sama Allah. Dan ta'aruf itu fungsinya mencari tahu orangnya dia atau bukan. Kalau ternyata setelah ditelaah, diteliti, udah istikharah, dua-duanya menjaga diri, nggak ada maksiat di antara dua-duanya ningkatin taat, ternyata akhirnya diambil kesimpulannya untuk tidak melanjutkan prosesnya, menolak dengan satu tujuan, aku bisa lebih mudah tambah dekat kepada Allah jika tidak bersamanya, silakan, nggak apa-apa. Nah misalkan ya Allah dia naksir banget sama saya naksir banget juga sama dia, secara fisik sesuai tipenya masing-masing lah, hidungnya kayak perosotan TK, dia benar-benar sesuai tipe aku banget. Tapi satu masalahnya, misalkan ya bahkan beda agama mungkin atau gimana, ya patokannya satu, ini bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak. Makanya termasuk yang pengen minta jodoh nyebut nama itu boleh, tapi bukan karena dia ganteng dan lain-lainnya, tapi karena ya Allah, menurut sepemahaman hamba, jika dengan bersamanya menurutmu membuat hamba tambah dekat denganmu, ya Allah mudahkan. Bismillah. Karena patokan sesuatu jadi baik, tambah dekat sama Allah. Makanya ini balik lagi, nolaknya karena apa dulu nih? Kalau nolaknya karena ya mohon maaf, soleh misalkan hafal, solihah hafal 30 juz, tapi ternyata ya ada pertimbangan lain yang dia naksirnya sama yang lain karena secara fisik mungkin lebih cantik atau lebih gimana, ya nanti beda lagi penilaiannya ya. Tapi tadi baru bisa dijawab keputusannya benar atau tidak, ya satu, kalau misalkan setelah akhirnya tidak melanjutkan yang dijodohin sama orang tuanya, si AA-nya tambah dekat sama Allah, maka keputusannya benar. Maka ngeceknya ke diri sendiri nih. Ini kalau misalkan semenjak akhirnya menolak perjodohan itu, malah makin aktif ngechat di chat Tinder segala macam diserang semua, ya. Tanpa ningkatin takwa, ya udah bisa jadi ada kesalahan. Makanya standar kebaikannya, silakan tambah dekat sama Allah atau enggak. Jadi tadi ta'aruf itu pun baru suksesnya bukan ketika sampai nikah, tapi ketika membuat siapapun yang terlibat di dalamnya tambah dekat sama Allah. Ya, sahabat Nabi sama sahabiah juga ada soleh sama soleha, tapi akhirnya tidak melanjutkan ke proses pernikahan juga ada. Ya, bahkan yang sampai bercerai ya, Zaid bin Harithah dengan Zainab ya, ketika akhirnya dicerai, akhirnya Zainabnya menikah dengan Nabi, dua-duanya Zainabnya soleha, Zaidnya soleh juga. Ya. Dan mereka berhasil membuktiin dengan apapun keputusannya itu pun tambah dekat sama Allah yang penting. Sehingga ini juga jadi, yuk jangan sampai yang udah punya pasangan akhirnya seenaknya nalak atau pengen cerai hanya karena ada yang lebih cantik atau yang gimana. Beda ceritanya kalau misalkan istri tiap kali mau sholat punggungnya disetrika sama suaminya, itu baru ya. Kenapa kamu pengen pisah? Biar bisa sholat, udah gitu aja. Karena setiap kali sholat saya disiksa suaminya, itu beda cerita. Tapi kan kadang menolak atau sampai berpisah kan kadang alasannya bukan Allah. Ya, ini ibarat lihat bulan purnama. Pernah lihat bulan purnama? Ada nggak orang lihat bulan purnama dengki? Hei, kamu nggak boleh lihat, merem nggak? Saya doang yang boleh lihat bulan ini. Ada nggak kayak gitu? Satu dunia ngelihat bulan purnama barengan, semua kebagian kan? Ya itulah perbandingannya kalau kita ngejar rahmat Allah luas. Beda kalau yang kita kejar sempit. Contoh dunia, udah mas sempit, harus rebutan, sikut-sikutan, kadang udah bonyok, belum tentu dapat lagi dunia. Coba penduduk Indonesia 270 juta, yang boleh jadi presiden berapa orang? Bayangin berantemnya kayak gimana, ya.
Kenapa? Yang direbutin sempit. Makanya kalau misalkan tadinya suami istri atau adik kakak atau saudara, tahu-tahu berantem, sederhana. Pasti ada dunia nyelip di antara mereka. Ini kalau si A-nya memilihnya hasil istikharah, ikhlas lillahi ta'ala, pengen tambah dekat sama Allah, yang akhwatnya juga dan orang tuanya juga, semuanya tujuannya satu, pengen tambah dekat sama Allah. Apapun hasil keputusannya, selagi bikin tambah dekat kepada Allah, gak akan ada yang berantem. Mamanya gak akan nyalahin, si A-nya gak akan nyesel ke depannya, si perempuannya juga gak akan dendam, lihat aja ya saya ditolak sama dia, oh gak akan. Karena dari awal tujuannya ke Allah. Dan karena misalkan ta'aruf syar'i belum ada perasaan yang belum boleh timbul, nggak jadi, nggak sakit hati. Kenapa pacaran sakit hati? Kan kepalang nyemplung, pakai topeng lagi, pakai jaket temen biar ganteng, pinjem ini, pinjem itu. Ketika akhirnya udah timbul perasaan yang nggak boleh timbul, udahan, baru sakit. Kalau ta'aruf kan nggak boleh, nggak pakai topeng dan belum boleh ada perasaan apa-apa. Dan dari awal cuman berusaha mengetahui orangnya dia atau bukan, ketika bukan ya sudah nggak apa-apa. Ya, jadi bismillah. Penting buktiin nih, setelah ambil keputusan itu, buktiin kepada siapapun kita tambah dekat sama Allah, maka berhasil berarti keputusannya. Allahu a'lam bishawab.